Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 5, tema kita kali ini bab 4, yaitu kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Para nabi dan rasul ini merupakan manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru umat manusia kepada jalan kebenaran. Jadi setiap rasul yang diutus itu akan menghadapi tantangan dan rintangan, tidak terkecuali Nabi Ilyas alaihissalam yang pada saat ini akan kita bahas. Nabi Ilyas ini putra keturunan Yasin bin Panhas bin Aizar bin Harun, dan beliau masih merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ilyas diutus untuk menyeru kaum Bani Israel yang tinggal di daerah sebelah barat Damaskus. Mereka disebut juga sebagai penduduk Baalbek karena mereka adalah penduduk yang menyembah berhala yang bernama Baal, sebuah patung yang menjadi sesembahan mereka. Kemudian meneladani sifat Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi semua nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu selalu membawa ajaran tauhid untuk menyembah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga selalu mengajarkan akidah ataupun perilaku hidup dan etika dalam bermasyarakat. Selain patuh dan ibadah lainnya, para nabi dan rasul pun mengajarkan agar patuh pula kepada kedua orang tua dengan cara mematuhi setiap perintah orang tua. Kemudian, apa hikmahnya kita menteladani Nabi Ilyas alaihissalam? Hormat dan patuh kepada orang tua adalah sifat yang terpuji. Sifat terpuji tersebut pasti dimiliki oleh para nabi dan rasul, tidak terkecuali Nabi Ilyas alaihissalam. Sikap hormat dan patuh kepada orang tua ini sangat dianjurkan dalam Islam. Karena itu hikmah dari keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, pertama, beliau itu sabar di dalam menyampaikan dakwahnya. Yang kedua, selalu berbuat baik dan patuh kepada kedua orang tuanya, kepada saudaranya, bahkan selalu berbuat baik kepada anak yatim dan juga orang-orang miskin. Itulah Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi sekilas tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam yang kita bahas kali ini adalah asal keturunan Nabi Ilyas, kisah Nabi Ilyas, hikmah keteladanan Nabi Ilyas, dan juga meneladani sifat Nabi Ilyas alaihissalam. Tugas kita kali ini yaitu biasa mengerjakan uji kompetensi, ada di halaman 28 sampai 29 dan 30 bagian 1, 2 dan 3. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.